Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Stani. Saya dari manajemen Asuri. Saya akan membahas bab 4, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Standar kompetensi mahasiswa dapat memahami betapa pentingnya biaya produk per unit, perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi dan perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas, serta keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Biaya per unit, perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan aktivitas, membebankan biaya pada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Biaya per unit atau unit cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dan dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Pentingnya biaya produk per unit. Menurut Macpherson, pada dasarnya tujuan perhitungan harga produk produksi atau APP adalah untuk menentukan secara tepat jumlah biaya per unit produk. Jadi, manajemen sangatlah berkepentingan dengan ketepatan perhitungan biaya produk per unit. Hal ini disebabkan karena 1. Manajemen membutuhkan ketetapan penggunaan laba produktif, sedang laba periodik yang tepat harus didasarkan pada informasi biaya dan penentuan biaya yang tepat. 2. Manajemen membutuhkan ketetapan penyajian laporan posisi keuangan. 3. Manajemen pada industri tertentu memerlukan untuk menentukan harga jual dan seringkali harga jual akan dihitung berdasarkan HPP ditambah laba diinginkan. Menurut Ahmad 2015, agar keputusan untuk membuat sendiri atau membeli dapat dievaluasi dengan baik, biaya revelan adalah sebagai berikut. 1. Jika membeli dari pihak luar selain harga beli, maka biaya transportasi atau biaya-biaya yang timbul untuk menyampaikan produk yang dibeli ke perusahaan. 2. Jika membuat sendiri, maka biaya yang timbul hanya biaya variabel untuk produk tersebut saja. 3. Biaya tetap yang telah terjadi tidak akan berubah kecuali melebihi kapasitas perusahaan, berarti berada di luar reference range biasa. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Di lain pihak, biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penelusuran penggerakan dan alokasi. Secara spesifik, perhitungan biaya berdasarkan fungsi menggunakan penggerak aktivitas tingkat unit untuk membebankan biaya overhead pada produk. Contoh-contoh penggerak tingkat unit yang umumnya digunakan untuk membebankan overhead meliputi 1. Unit yang diproduksi. 2. Jam tenaga kerja langsung. 3. Biaya tenaga kerja langsung. 4. Jam mesin. 5. Biaya bahan baku langsung. Tarif keseluruhan pabrik. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi terdiri atas 2 tahap. Pertama, biaya overhead yang dianggap akan diakumulasi menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik atau pembebanan biaya tahap pertama. Biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambah seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam 1 tahun. Secara logika, kita dapat berargumentasi biaya-biaya ini dibebankan pada aktivitas makro yang sangat luas. Produksi. Setelah biaya akumulasi, tarif keseluruhan pabrik dihitung dengan menggunakan penggerak tingkat unit atau biasanya jam tenaga kerja langsung. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen telah digunakan selama beberapa dekade dan dilanjutkan terus oleh banyak organisasi. Ada gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan zaman, yaitu hasil dari penawaran sulit dijelaskan, harga bersaing tanpa tidak wajar rendahnya, produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi, manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatan menguntungkan, margin laba sulit untuk dijelaskan, perusahaan memiliki niche yang menghasilkan keuntungan tinggi, pelanggan tidak mengeluhkan kenaikan harga. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi proyek-proyek terkhusus.
khusus. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi yang biayanya sendiri. Biaya produk berubah karena perubahan dalam peraturan pelaporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.